Krisyanti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen cerita dan sharing tentang gimana aku diet dan aku berhasil turun hingga 10 kiloan lah kurang lebih gitu. Nah ceritanya ini akan ada kayak semi-semi curhat gitu kali ya, karena agak a bit personal. Dan ini juga sebenarnya cerita gimana aku akhirnya memulai bisnis aku juga gitu. Nah, tapi sebelum aku mulai cerita, jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan ya kalau aku ada video-video lainnya. Jadi aku tuh waktu itu kuliah di Australia, di Sydney. Dan waktu aku di Sydney itu porsi makannya tuh gede-gede banget. Yang pertama kali aku kesana itu makan setengah porsi itu udah kenyang banget. Lama-lama karena aku di sana tuh sekitar 2 tahun setengah, lama-lama jadi kebiasa. Dan karena kebiasa akhirnya terbiasa makan satu porsi habis. Dan pola makan aku tuh bener-bener gak sehat karena aku harus masak sendiri. Aku tuh suka kayak nyimpenin frozen food yang kayak frozen pie, terus aku suka goreng-goreng nasi goreng, pokoknya makanannya tuh banyak yang gak sehat. Dan itu ngefek karena aku juga jarang olahraga, bahkan aku gak olahraga sama sekali. Aku tuh gak suka olahraga waktu itu. Nah akhirnya towards the end of my uni years, udah akhir-akhir masa kuliah aku, pas aku mau pulang, berat badan aku tuh 69 kilo dan tinggi aku itu 167. Waktu itu berarti udah masuk overweight, tapi belum sampai obesitas, tapi overweightnya ringan gitu. Nah pas pulang baru aku mulai diet tuh, mulai diet. Dan perjalanan diet aku lumayan panjang gitu. Aku mulai turun-turun, terus mulai ideal gitu kan, tapi nggak sampai kurus-kurus banget, tetap aja agak chubby gitu. Nah akhirnya setelah udah kerja, waktu kerja sih badan aku normal-normal aja gitu, cuman kayaknya sempet naik lagi setelah aku keluar kerja gitu, karena mungkin banyak di rumah, banyak makan. Akhirnya udah agak berisi lagi. Terus akhirnya aku nyari-nyari gimana nih supaya aku turun berat badan. Nah waktu itu salah satu pemicunya adalah ketika aku lagi deket sama cowok gitu loh. Nah cowok itu bilang, kayak cowok itu tuh kayak bener-bener encourage aku buat diet terus. Dia emang waktu itu sukanya cewek kurus gitu. Nah habis itu dia ngomong gini gitu, kamu tau gak sih cewek itu adalah kebanggaan cowoknya. Bukan berarti cowok juga bukan kebanggaan ceweknya loh ya. Tapi yang aku tangkap dari situ, aku nggak tersinggung gitu loh. Justru aku nangkapnya itu dengan pandangan positif bahwa dia itu mau yang baik buat aku. Terus aku mikirnya, iya bener juga sih, maksudnya aku kan pengen tampil, aku pengen jadi diri aku yang terbaik. Jadi waktu itu yang benar-benar aku pegang itu bukan aku harus kurus untuk cantik buat dia, bukan. Tapi yang aku mau itu adalah aku mau turunin berat badan supaya badan aku sehat, supaya aku jadi diri aku yang terbaik gitu setiap harinya. Makanya dari situ, tapi bener-bener kalimat itu tuh terngiang-ngiang gitu loh di aku. Jadi itu juga salah satu pemicu untuk aku diet. Dan akhirnya aku mulai diet tuh, aku mulai ngatur makan, aku kurangin makan. Tapi aku salah waktu itu, jadi aku kurangin makan, terus olahraga juga. Tapi olahraganya tuh kebanyakan kayak yang buat bakar kalori. Nah kalau teman-teman tahu, kalau kita mau turunin berat badan, kita itu harus mengalami apa yang disebut sebagai kalori defisit, yaitu kalori yang kita bakar harus lebih banyak daripada kalori yang kita masukin. Jadi contoh misalnya kita konsumsi, tubuh kita mampu membakar kalori 1400 gitu ya setiap harinya. Kalau kita makan makanan itu hanya 1000 kalori per hari, berarti kita kan kayak tabungan kalori kita minus 400 tuh. Nah baru kita bisa turun berat badan. Tapi kalau kita makan lebih banyak daripada kalori yang kita bakar, otomatis berat kita akan nambah gitu. Jadi waktu itu aku udah bener, aku kalori defisit. Tapi kurangnya aku adalah aku nggak olahraga untuk ngencengin otot aku. Jadi aku cuman kurus doang, tapi aku nggak berotot. Sampai sekarang pun aku masih belum berotot ya guys. Aku masih melakukan perjalanan hidup sehat. Karena gaya hidup sehat itu bukan cuman sekedar menurunin berat badan terus udah nemuin berat badan ideal terus ya udah stop. Menurut aku nggak kayak gitu. Menurut aku gaya hidup sehat itu ya nanti terus kita kerjain sampai nanti kita mati gitu. Karena menurut aku tubuh itu udah dikasih sama Tuhan, ya tanggung jawab kita untuk dijaga baik-baik.
Jadi harus kita kasih makanan yang baik, kita olahraga yang cukup, supaya kita makin sehat. Bukan menyiksa diri supaya kita kurus, tapi dirinya tuh, badannya tuh nggak sehat, malah sakit-sakitan. Jangan sampai kayak gitu. Justru kita olahraga itu mesti sehat supaya aktivitas kita lancar, kita juga happy gitu. Nah, terus ini beberapa tips yang aku mau sharing nih sama teman-teman. Apa aja sih yang aku lakuin supaya dietnya berhasil. Nah, tapi ini yang udah aku alamin untuk nurunin berat badan ya. Tapi kalau untuk ngencangin otot, aku masih belum, karena aku masih dalam perjalanan. Aku masih lagi sering olahraga dan masih sering belajar lagi supaya otot aku bisa lebih jadi gitu. Jadi yang perlu kita lakukan kalau lagi diet, seperti yang tadi aku udah sampein, kita tuh harus kalori defisit. Jadi kalori yang kita bakar harus lebih banyak daripada yang kita makan. Nah, tapi jangan salah ya, karena ini salah satu kesalahan aku juga ketika kalori defisit. Aku memang makannya sedikit, tapi kurang bernutrisi. Nah, ini makanya harus diperhatiin supaya makanan yang kita makan itu tetap bernutrisi, tetap makan. Pokoknya kalau waktu itu aku pegang banyakin sayur, banyakin protein, karbohidrat buat cewek tetap harus. Karena kalau misalnya kita kekurangan karbohidrat, itu akan ngefek sama siklus haid kita. Aku sempat ngalamin juga tuh waktu itu. Ketika aku kurang konsumsi karbohidrat, jadinya haid aku nggak lancar. Makanya penting untuk kita tetap konsumsi karbohidrat, tapi karbohidratnya dari sumber-sumber yang baik. Contoh kayak oatmeal, itu kan banyak fibernya, banyak seratnya. Terus bisa juga makan ubi, bisa juga makan roti wholemeal gitu. Itu yang lebih sehat. Nah, habis itu penting untuk olahraga, karena susah, berat lah buat kita kalau defisit kalau kita nggak olahraga, kecuali makannya tuh bener-bener dikit banget, tapi nanti jadinya nggak sehat. Jadi aku lebih menyarankan tetap makan aja, makannya dipilih, makan yang sehat dan olahraga supaya kalorinya terbakar. Kemudian banyak minum air putih, ini juga penting, karena kalau kita banyak minum air putih itu memberikan kita rasa kenyang sehingga kita lebih tahan lapar. Nah, aku biasanya tuh aku suka minum air lemon, karena lemon itu juga membantu untuk pencernaan lebih lancar. Nah, ini sebenarnya lumayan membantu aku juga, karena kemarin aku sempat ambeien, tapi mungkin nanti cerita tentang ambeien aku bikin video terpisah ya. Jadi air lemon ini membantu untuk memberikan rasa kenyang sehingga menahan lapar, juga bagus untuk pencernaan. Nah, ini sebenarnya juga awal mula dari bisnis aku, yaitu Daily Well. Nah, produknya seperti ini nih. Jadi waktu aku diet, aku turun banyak banget yang nanyain, Ker, gimana kok bisa turun berat badannya banyak banget? Terus aku cerita kalau aku tuh suka banget minum air lemon. Dan bukan cuma air lemon, tapi ini udah dicampur sama jahe sama kayu manis, yang memang aku nemuin itu bagus banget buat metabolisme tubuh dan buat diet gitu. Jadi sangat membantu aku ketika aku lagi diet. Nah, jadi aku sering banget minum lemon mix ini. Aku campur sama 1 gelas air putih dan aku minum setiap pagi dan setiap malam, bahkan throughout the day. Jadi sepanjang hari aku minum air itu terus gitu. Sama aku seling-selingin air putih supaya aku berasa kenyang dan tetap badannya itu nggak sampai dehidrasi, karena jangan sampai kita dehidrasi lah gitu. Jadi harus sering banyak minum air putih. Nah, terus jangan lupa harus tidur yang cukup. Nah, biasanya orang yang suka begadang itu metabolismenya pasti kehambat. Jadi kalau kita tidurnya cukup, badan kita segar, dan diet kita pasti lancar. Nah, sekian aja sharing dari aku. Mudah-mudahan membantu ya buat kamu yang lagi diet. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh tanya di komen. Atau bisa juga DM aku di Instagram. Bisa follow aku juga. Aku suka sharing-sharing hal-hal yang bermanfaat, hopefully. Aku suka sharing tentang lifestyle, tentang healthy lifestyle juga. Dan kadang-kadang tentang bisnis juga. So, thank you for watching. I'll see you on my next video. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya. See you. Bye-bye.